Salamullahi ya sadah. Salamullahi ya sadah. Minar rahmani yakshakum. Minar rahmani yakshakum. Ibadallahi ji'nakum. Ibadallahi ji'nakum. Qasadnakum talabnakum. Qasadnakum talabnakum. Tu'inuna tugithuna. Tu'inuna tughithuna. Bihimmatikum wajadwakum. Bihimmatikum wajadwakum. Fa'ahbuna wa'atuna. Fa'atuna wa'atuna. Atayakum hadayakum. Ayakum hadayakum. Fala hayyabtumudh dhanni. Wala hayatum dhanni. Fahasyakum wahasyakum. Hasakum wa hasyakum. Sa'idna idh atainakum. Sa'idna tatainakum. Wa fusna hina zurnakum. Husnati nazurnakum. Faqumu wasfa'u fina. Wakumu wasfa'u bina. Ilar rahmani maulakum. Ilar rahmani maulakum. Asa nuhdha asa nuqta. Hasanukta hasanukta. Mazaya mim mazayakum. Mazayami mazayakum. Asa nadhrah asa rahmah. Hasanadra hasarahmah. Takshana wa takshakum. Tasnana tashakum. Salamullahi hayyakum. Salamullahi hayyakum. Wa ainullahi tar'akum. Ainullahi tarhakum. Wa sallallahu maulana. Sallallahu maulana. Wa sallama atainakum. Sallama atainakum. Alal mukhtari syafi'ina. Alal muhtari syafi'ina. Wa munkidhina wa iyyakum. Wa mubidina wa iyyakum. Monggo silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan PKBM Anggrek Bulan, Ibu Mahmudah, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati para tutor kebanggaan dan juga sahabat dari Ibu Mahmudah. Kemudian tak lupa juga teman-teman warga belajar dan wali murid dari Bimbel, Bimbel Anggrek Bulan Kalipuro. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan tahunan PKBM Anggrek Bulan, yaitu kegiatan ziarah makam religi, di mana makam yang ada di depan panjenengan semua ini adalah makam Eyang Buyut Putri Sayu Atika atau Putri Dewi Sekardadu. Siapa beliau nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Kemudian setelah dari kegiatan ini, insya Allah nanti kita akan langsung berangkat ke Kalipuro, ke Pondok Pesantren Hikmatul Hasan, untuk mengikuti serangkaian kegiatan di sana, Haul Majmu', dari leluhur PKBM Anggrek Bulan. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini hingga akhir nanti. Saya doakan semoga kegiatan kita berjalan lancar. Semoga kegiatan kita ini berbuah hasil yang bermanfaat, penuh barokah, serta menjadikan kita semua menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat. Mungkin itu saja awalan dari saya. Para warga belajar PKBM Anggrek Bulan, ini merupakan kegiatan pembelajaran dari mata pelajaran sejarah Indonesia, di mana tutornya adalah Ibu Lisa. Mana tadi Ibu Lisa? Oh ini, tidak katon Ibu Lisa. Jadi itu mari kita ikuti kegiatan ini dengan tenang, dengan penuh bahagia, Mungkin dilanjutkan dengan pembacaan tahlil yang akan dipimpin nanti oleh Ibu Mahmudah.
kepada beliau dipersilahkan dan nanti akan langsung dilanjutkan oleh Bapak Abdurrahman Halim. Semoga kebahagiaan selalu diberikan kepada kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menata hati nggih. Mudah-mudahan berkat kita ziarah ke Eyang, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang tambah bermanfaat ya, untuk diri sendiri dan untuk orang banyak. Khususnya penziarah semuanya, mudah-mudahan selalu mendapat ridho Allah, selalu dikabulkan hajatnya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia akhirat, diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dan fitnahnya Dajjal. Kalian para almarhumin dari para penziarah, mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan para beliau, dengan junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah dengan tempat yang sangat mulia. Dan yang hidup, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah, dilindungi, khususnya saudara-saudari kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seperti dimerdekakan, mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan diselamatkan dari penjajahan laknatullah Israel, laknatullah Zahdab. Ya Allah, kabulkan hajat hamba ya Allah, selamatkan keluarga besar hamba ya Allah, selamatkan dari segala macam mara bahaya dunia akhirat. Jadikan orang yang tambah meningkat ketaatan kami di mata panjenengan ya Allah, tambah disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan hajat hamba ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kula hormati Mbah Buyut Sayu Atika, kula keluarga besar PKB Manggrek Bulan, hadir meriki berziarah teng panjenengan, jenengan tulungi donga para putu-putu niki, para hajat-hajate jenengan tulungi donga teng Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan dicatat menjadi hamba yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, pada pagi hari ini saya meminta izin kepada Ibu Guru Bulisa, mana orangnya? Oh, nggih. Untuk sedikit menjelaskan tentang sejarah asal muasal beliau ini serta siapa beliau dan menjadi viral di zamannya karena apa. Niki sampai meriku suara kula mireng ya. Meskipun setiap tahun acara ini terus diistiqomahkan, semoga teman-teman yang selalu hadir tidak bosan ya mendengarkan kisah-kisah ini. Baik, jadi dahulu kala namine Syekh Maulana Ishaq, yaitu suami dari beliau, itu mendapatkan titah dari kerajaan Turki. Jadi kerajaan Islam itu dulu berpusat di negara Turki. Di sana ada khalifahnya, kemudian beliau memerintahkan kepada orang-orang alim,
orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk berdakwah di segala penjuru dunia. Enten sing tugas teng Afrika, enten tugas teng daerah Nusantara, wonten teng Cina, segala macam wilayah diberikan tugas kepada para alim ulamanya untuk menyebarkan Islam. Karena memang itu pesannya Kanjeng Nabi untuk dakwah, mulai dari di lingkungan sekitar, keluarganya, sampai ke luar negeri. Nah, itu terbukti dengan adanya sejarah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mugi-mugi informasi ini menambahkan semangat kita dalam berdakwah, meskipun itu hanya lingkup kecil, anak kita, istri kita, itu lahan untuk dakwah panjenengan. Ngoten. Saya lanjutkan, setelah Syekh Maulana Ishaq ini diberikan titah oleh Sultan Muhammad pertama atau Khalifah Turki Utsmaniyah, ya. Beliau berangkat tahun 1404 Masehi, kurang lebih 600 tahun yang lalu, boten sampai 600 tahun, 591 kalau tidak salah, hampir 600 tahun sudah. Berjalanlah beliau, tidak langsung numpak pesawat terbang, dulur, tapi melampah jalan setapak demi setapak dia lalui, sampai beliau akhirnya mengarungi samudra sampai ke negeri Samudra Pasai. Nah, di situ ada riwayat mengatakan bahwasanya Syekh Maulana Ishaq ini sebelum ke bumi Belambangan, beliau itu menetap di sana, bahkan memiliki anak di negeri Samudra Pasai di daerah Sumatera, Aceh mereka. Dan itu valid informasinya. Kemudian setelah beberapa lama bermukim di Samudra Pasai, beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh tentang Islam. Sampailah beliau ke Ampel Denta. Di Ampel tersebut beliau singgah dan menemui keponakannya, yaitu Raden Rahmat Sunan Ampel. Raden Rahmat Sunan Ampel ini nggak ada bapak, namine Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya, punya anak Raden Rahmat yang terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Kemudian setelah bermukim di sana beberapa hari, pertama kali beliau datang ke Ampel melihat Syekh Maulana Ishaq nih, kan melakukan perjalanan, nyampe mereka langsung melihat Sunan Ampel itu sedang sholat berjamaah dengan 3 muridnya. Namine lek mboten kelintu, sudah ada nama Abu Hurairah saat itu. Kemudian Ki Wiraraja dan Ki Kuning, lek mboten salah, ada Kuning ngoten kalimat ini. Jadi ada 3 orang yang sudah mengikuti menjadi makmum beliau di saat itu, awal mula penyebaran Islam di wilayah sana. Kemudian setelah bermukim, tidur di sana beberapa malam, akhirnya Sunan Ampel ini dapat ilham, dapat kaweruh, kemudian matur teng dulure niki Syekh Maulana Ishaq untuk menyebarkan Islam di wilayah timur, Jawa sebelah timur, karena di sana belum tersentuh begitu. Nah, wilayah timur yang dimaksud ini ya Belambangan ini, dulur. Ya. Nah, di Belambangan ini dulu ada kerajaan besar, kerajaan akhir Hindu di tanah Jawa, niku namine kerajaan Belambangan, anak dari keturunan kerajaan Majapahit. Jadi misalnya ndika belajar sejarah sambung menyambung kerajaan-kerajaan niki. Enten hubungan kok bisa rabi ambiki sambung menyambung.
Kemudian beliau berjalan menyusuri gunung, lembah, lautan menuju ke bumi Belambangan ini. Kemudian langsung berdakwah beliau niki. Ternyata angel berdakwah di bumi Belambangan ini tidak serta-merta langsung sukses, dulur. Nah, dari situlah beliau ini koyo-koyo karya angel yo, frustasi bahasan itu. Duh, ya Allah, dikatulungi kula. Nah, beliau ini setelah melakukan dakwah di bumi Belambangan ini karena mengalami sesuatu yang tidak mudah begitu saja, beliau uzlah. Uzlah itu menyendiri, dulur. Wiridan, golek wangsit, golek pengetahuan langsung, golek ilham saking Gusti Allah. Zikir beberapa hari, beberapa bulan. Kemudian ternyata doa beliau niki diijabah dengan kejadian bahwasanya di bumi Belambangan niki ada kejadian wabah corona zaman bengen, tapi corona nih zaman bengen generasi 1. Nah, coronanya menyebar ke sana kemari sehingga anak dari Prabu Minak Sembuyu, seorang raja di kerajaan Belambangan ini sampai sakit juga. Ngoten. Jadi menggone kerajaan PKBM ini Mbak Yosi sakit ketika. Nah, niku ya. Kemudian setelah dibawakan tabib untuk mengobati, bawakan dokter, tabib zaman singen. Mboten enten yang saged mengobati wabah corona niki wau. Pagebluk ya. Adung sakniki kan ono mikroskop saged dideleng virus-virus ini kau. Adung singen mboten saged. Kemudian seorang raja ini wis patah semangat, kemudian ada kabar masuk ke kerajaan bahwasanya di suatu tempat ada seorang yang tidak biasa seperti yang dilakukan kerajaan kita. Mboten biasa nyembah Sang Yang Widi, mboten biasa nyembah teng pura, ngoten. Sesuatu hal yang unik, ngoten. Akhirnya presiden Belambangan niki wau merintahkan patihnya yang namanya Patih Bajul, iling-iling Bajul ya. Patih Bajul Sengono. Sengono, ya isiku Patih Bajul mawon pun ya. Jul, berangkat tok golekono wong sakti kau, ya. Kemudian berangkatlah si Patih ini menuju ke suatu tempat yang dipercaya di situ ada seorang suci yang mampu dan memiliki kesaktian. Nah, melakukan perjalanan dengan pasukannya, membawa beberapa pasukan, menyusuri di lembah gunung lereng. Kalau mboten salah niki nggih, lokasi ini niku justru teng Lamongan, Paciran apa mboten salah. Jadi ada gua di situ yang tempat petilasan Syekh Maulana Ishaq niki. Melakukan perjalanan selama 6 hari, dulur. Melampah ndamel kuda nih orang melampah mboten miber. Ya. 6 dina. Parak 6 dina itu. Weh, melampah teng pundi? Nanti kok keliling adol jajan pirang dina. Ini itu. Jadi nyampe ke sana beliau ini belum langsung ketemu Syekh Maulana Ishaq, ketemu seorang resi yang terkenal dari wilayah sana juga, orang sakti. Jadi dereng ketemu Syekh Maulana Ishaq langsung. Akhirnya di dalam perjalanan itu melihat beliau seorang resi niki kaum Hindu nggih. Kiyaine wong Hindu. Dites ambil patih napa mau namine patih Bajul. Nggih. Di pundutaan panah nih pasukan panah. Jadi teng mriku niku enten seorang resi yang sedang bertapa. Dites. Set cek dicekel. Saking saktine resi niku. Jadi Mas yo Hindu yo duwe kesaktian dulur.
di luar-luar Islamnya juga memiliki kesaktian, tapi imannya bukan kepada Allah. Dicekel, kurang ajar raine iki, cara usingane tiga. Napa ran sira mrene? Ngapunten. Wis ngerti karena sakti. Ya kan, Patih Bajul niki wow sepunten nih. Kula ngetes ndika menawi ndika niki jari tiang-tiang enten tiang sakti. Inggih kula tes keren ternyata ndika leres sakti. Ya wis, gede-gedean. Ison weruh rika mrene iki ana paran. Saking api-api ben iso niki takon. Rika arep njaluk tombo kan? Nggih leres. Sing nang isun papane. Rika merunua terus nang kene nang kono ana wong suci namine Syekh Maulana Ishaq. Setelah dari tempat situ beliau pamit kepada resi podo-podo Hindu nih dulur, kerajaan Hindu, pamit menuju ke suatu tempat yang ada di situ Syekh Maulana Ishaq. Plek ketemu sama beliau, assalamualaikum, durung assalamualaikum ya, durung Islam, keperucut nuwun sewu biasa kene. Nggih, monggo silahkan. Badhe enten napa nggih? Padahal wis semerep ajenge napa ngoten. Karena beliau niki uzlah njaluk pertanda bagaimana isyarat ini untuk melanjutkan dakwah perintah Sultan Muhammad I niki lendhe ngono asile gawe. Wiridan nulung teng Gusti Allah. Aja langsung menyerah dulur mulih gitu aja. Wiridan nulung, golek tempat yang khusyuk, suci, tempat yang sunyi, jaluk konang pangeran. Dilalah beliau niki setelah kedatangan berkomunikasi menyatakan butuh pertolongan untuk tombok di kerajaan Blambangan. Baik, kalau begitu deal or no deal. Ya wis deal yo arep mrene nang Blambangan. Kadang mengkoten ndika berangkat keren pun jare Syekh Maulana Ishaq. Monggo ndika berangkat keren. Kula mantun niki. Monggo biareng pun kali kula kersane cepet ngoten berangkat. Mboten, monggo. Cara alus mengkoten. Berangkatlah karena wedi ambi wong sakti suci iki mau timbangane worong, engkel-engkelan. Akhirnya si Bajul niki wau wangsul keren. Sret. Perjalanan wau pinten dinten? 6 hari dulur. 6 dina ya. Ternyata dulur Patih Bajul niki wau setelah gaduk nang gapurane ta pun yo, gapurane Blambangan niki wis enten rame-rame teng mriki selama 6 hari niki. Ditangletan teng pinggir dalan ya mesti enten wong iki ana paran niku putri nikah kali tiang mriko. Hang bener dah 6 dina ini ya kari suliapan cara usingannya mah katen dulur. Kemudian sampai di hadapan raja menceritakan kejadian sebenarnya bahwasanya saya itu berjalan 6 hari kok lari iki moro-moro teko kari cepet. Jadi kesaktiannya benar-benar di luar Nurul. Ya. Ngoten. Nggih, Nurul. Nah, setelah sembuh ya si anak diobati nih, janji ini Prabu Minak Sembuyu kadung lanang pun weni kekuasaan wilayah untuk umyah ngoten. Kemudian kadung wadon dadekan dulur, ternyata hang ngobati kan lanang. Akhirnya menikahlah Syekh Maulana Ishaq niki kali Mbah Buyut Sayu Atika. Kersane pun kersane santai mawon di kok. Saya tidak terganggu. Ini malaikat kecil ini guys, belum punya dosa yo kan. Masuk. Adung dika kula kan dedegan. Nah, jadi setelah ketemu sama Prabu Minak Sembuyu menceritakan hal tersebut, kaget juga beliau, tapi wis kadung kedaden ya wis beliau diberikan kekuasaan lemah wilayah untuk membangun rumah kerajaan, bukan kerajaan, maksudnya itu
Iki wis iki wilayahmu, omah-omahmu nang kene. Ngoten diweni wilayah ambi diapain niku wau. Nah, di situ hang sakite sehat keren niku kan anake. Mantun nikah mantun niki beliau keliling teng rakyate menyembuhkan rakyate yang sakit-sakit niku corona dereng beres. Masuk ke rumah satu, masuk ke rumah satu, 2, 3, 4, 5 sambil menyebarkan agama Islam. Ternyata beliau niku luar biasa ya. Perjuangan masuknya Islam ke bumi Nusantara itu kan dengan ya Allah luar biasa masuk. Jadi Riko iki kan loro iku biasane lingkungane nawi kudu dirijiki anodafatu minal iman. Kemudian gedigi kayak carane kadung misalnya arep henggelem adus Riko ya, gedigi yo wudu. Nah, gedigi ngusah adus we. Gediku kula niki nafsiran gediku. Tapi kaya-kaya ya bener. Kira-kira saya Maulana Ishak ngajarin apa? Ya kan ya wudu. Di bab-bab kitab di pondok pesantren yang dipelajari awal bab toharoh bersuci. Ya bener lah rek. Niki tomot beliau-beliau niki. Bersuci terus diusap ngeten. Pokoknya intinya beliau itu mengajarkan menyebarkan agamanya lewat hal-hal yang dasar seperti itu. Dilalah sembuh, disokani sembuh oleh Allah. Akhirnya mereka ini takjub kepada Syekh Maulana Ishak, terus manut apa yang disampaikan beliau, banyak pengikutnya. Gitu. Nah, Bajul ini yang terima hatinya. Iki lari anyar kari ruwet lari guys. Akhirnya besek-besek neng rojone. Pak Raja, ini kadung diteruskan Pak Raja. Keseharian kita, adat istiadat kita untuk menyembah Sang Yang Widi, kira-kira beberapa dina lagi itu bisa entek Raja. Diko kalah pamor nanti. Jari begitu seorang Bajul ini tadi. Karena terus setiap hari diisukan begitu, yang terima bisa napa iki? Kalah pamor. Angkan aja kalah pamor nggih. Ada ngono anake sukses gitu. Iki anakmu. Kan anake. Paham? Nah, disitulah raja ini gedek atine. Wes kadung ngediku singkirkan Syekh Maulana Ishak aja oleh nang kene wes. Siap langsung ngediku. Akhirnya rungu kabar isu itu di telinga Syekh Maulana Ishak. Tidak mau terjadi pertumpahan darah, akhirnya pamit teng rabine. Saat itu mengandung 7 bulan beliau itu. Mbah Dewi Sekardado ngandung 7 bulan. Di arepe ditinggal kira-kira perasaan ibu-ibu ndak remah. Metang dengan suasana hati yang begitu bergejolak ditinggal hang jaler. Ya Allah. Bayangno perjuangan Islam zaman dulu ya. Riko kari enak teko gediki longgo-longgo oleh mangan. Lari kampleng sira. Diku yang gelem teko. Lanjut ya. Akhirnya beliau hijrah meninggalkan tempat menuju ke Ampel lagi, mengabarkan bahwasanya saya sudah melakukan begini begitu, sudah berusaha dan koyoke angel nih. Kulo tak pamit, istri kulo ngandung, engko anak isun kira-kira pirang tahun maning arepe sekolah ngaji nang riko titip ya. Jadi durung lahir wis pesen ngoten. Repot ro wong sakti. Adung saiki munggane HP-an kirim WA sret getiku. Jaduk. Ini pakai ilmu telepati dulur. Sing ana nang pelajaran PKBM dereng enten ta sik. Besok Ibu Bunda ang jelas. Lanjut nggih, kersane cepet.
Setelah itu Syekh Maulana Ishak meluncur lagi ke Pasai, ke keluarganya dulu di sana, mukim di sana beberapa tahun lagi. Nah, disitulah si anak ini, wih, karya kayak ceritanya beliau ini baru ketemu sekarang ini ya. Setelah melahirkan, corona ini kan ada 2 generasi, ada corona 19, ya COVID-19 loh, ya. Enten malih Omikron tiga, dugi malih sak mantune lahir. Bajulnya sing terima hatine pisan, soalnya enten wabah malih dugai. Kan mantun dibecikan kali Syekh Maulana Ishak. Niku dugi malih woro-woro teng raja. Raja, iki gara-gara darah yang mengalir nang anak iki. Kadung sing ya terusan niki. Ya wis kadung diku entekno pisan anake. Disokani kabar ngoten ya Allah, 7 wulan. 7 wulan. 9 wulan mengandung, disuruh melenyapkan. Niki kula lenyapkan purun. Wah, biacukan ukurannya. Iya. Anak yang ganteng, cantik sampai. Ganteng, putih, bersih. Eman-eman. Hang elek ben lho sayang, dan yo kang ayu, kang ganteng. Betul. Akhirnya mau ndak mau si Dewi Sekardadu ini nang pesisir dan ditodong ambil pasukan iki wau, kudu dihanyutkan, kudu diilangno, dilenyapkan dari bumi Belambangan ini. Dikintirkanlah si anak ini yang berada di kota menuju ke pantai wilayah Muncar mereka. Kintir sombyang ambing. Dewi Sekardadu nangis, ya Allah. Ya berhubung wis mlebu Islam ya. Jadi ya Allah, ketika sedih uang sudah. Apa yang disedihkan seorang ibu kalau masalah anaknya ini? Ngono maning wis. Masalah mangan engko ben, ngombe engko. Tapi anak ini nomor 1. Jadi ibu hang sayang kepada anak. Oke. Lanjut. Wis beres pasukan nih wangsul. Sudah clear ini permasalahannya. Enten pasukan yang memang diutus 1 menemani, maksudnya jogo beliau ini. Saking suwine nangis iki mau kerentek ati menyusuri pantai beliau ini. Ngetutaan kadung ilang ya, ditutaan sing katon mlampat terus nyisiri pantai terus sampai ke daerah Kapuran. Daerah Kapuran mereka ketapang terus. Itu kisahnya beberapa orang menceritakan ke saya valid seperti itu. Kok bisa ono nang kene padahal beliau mukim di sana? Itu di sana ada sebuah perkampungan. Pasti zaman dulu itu kan ada orang yang ditokohkan. Orang-orang ini diimpeni bukan 1-2 orang, ada beberapa orang yang diimpeni beberapa hari bahwasanya makom ini harus dipindah ke sebuah bukit yang mana di sekitarnya ada aliran sungai dua-duanya itu. Kanan kirinya ono aliran sungai. Dipadosilah wilayah yang ada bukitnya terus ono kaline, ternyata yo neng kene iki enten kali teng mriko di Kaliwati, jembatan, terus Kali Ageng juga di bawah sana. Itu juga nyata adanya. Dan saya mendengarkan kisah ini dari versi orang Payaman juga, dan orang alim juga mengatakan seperti itu. Jadi enggak gawe-gawe saya ceritainnya, ada sanadnya gitu. Kemudian beliau bermukim di sana, wafat di sana, dimakamkan, dipindahkan di sini. Jadilah ya seperti ini sudah dulur. Kita lanjut cerita sedikit 5 menit. Anak ini kan dikentirkan, dihanyutkan di segoro samudra. Ternyata ditemukan oleh saudagar kaya namanya Nyi Ageng Pinatih. Diingat-ingat ya, ini adalah orang yang berjasa di kehidupannya, anak dari Dewi Sekardadu. Nyi Ageng Pinatih ini seorang wanita yang tidak memiliki anak, tapi kekuasaannya luar biasa, sugih-sugih wong dan punya jabatan. Namanya jabatan nih Sah Bandar.
Pernah dengar jabatan itu? Pemimpin wilayah pelabuhan. Adung ono kapal gede titip barang, iku kudu bayar parkir teng sah bandar niki wau. Ya. Jadi beliau Sunan Giri ini dinamakan Joko Samudro dulu karena ditemukan oleh orang-orangnya Sah Bandar ini tadi, Nyi Ageng Pinate, waktu mau berdagang ke Bali. Nemoni kotak, ketanduk kapale, pleng, mandek kapale, kaget wong-wong kapal itu. Akhirnya dipundut, dibuka ternyata biaya. Beliau Nyi Ageng Pinate masih di wilayah Gresik, akhirnya si orang-orang ini karena menemukan sesuatu yang luar biasa, kejanggalan yang luar biasa, putar balik ulung wis laporan nang beliau. Biangsul mau worong dodolan, worong tuku barang, wangsul mereka. Nyampe di sana dikabarkan bahwasanya menemukan seorang anak yang lucu, ganteng, luar biasa, senenge luar biasa dulur, wong hing duwe anak. Ngapunten nggih kang dereng ada anak. Senenge duwe anak ke pirang-pirangane tahun moro-moro nemu. Wele. Pantesi makan-makan, selamatan pantesi ngoten. Zaman singen niku. Oke, saya singkat ceritanya. Anak ini sudah mulai besar, terus disekolahkan di Ampel. Namanya Joko Samudro. Sekolah di Ampel, ngaji seperti biasanya. Kemudian ada kejadian unik, bahwasanya Sunan Ampel ini waktu ajengi tahajud sepertiga malam niku ningali sesuatu yang mencorong, gilap di musola itu. Kari menggilap, kari nyentrong. Akhirnya subuh, mantun subuhan ditangleti muridnya. Kari sapa ang mau sarunge hon lepit. Jadi morok Sunan Ampel dilepit ditengeri sarunge lari ku mau. Kan boten katon, zaman singen boten enten lampu LED guys. Ndak ada. Lampu telempik tapi ya dipejai. Boten ketinggal wajah lari ini. Diweni tenger, sret. Subuh mantun ditangleti. Sapa kang sarunge mak jembutal? Kula yai. Oh, ya weh. Ngoten mawon. Tapi perlakuan khusus kepada beliau ini seje sudah beda. Ngoten ditengeri. Iki anake dulur isun bengen. Paman isun mungel singen niku iki birang-birangane tahun ya Allah luar biasa. Disitulah gemblengan pendidikan agamanya luar biasa terkhusus kepada anaknya dari Sunan Ampel sendiri dan Sunan Giri ini tadi. Raden Magdum kalau mboten salah anaknya Sunan Ampel. Nah, disitulah dikasih pesan, iro iku duwe apa? Apa iro ana nang kono kok? Empasai paranono ya, ngaji maning nang kono. Iku wong hebat. Nggih, berangkat sama Sunan Bonang Raden Magdum ini tadi. Jadi sak koncoan iki dadi sunan kabeh, dulur. Allahu Akbar. Didikannya Sunan Ampel, didikannya Syekh Maulana Ishaq. Melampah menuju Pasai, kemudian belajar di sana beberapa tahun, sebentar, 2 tahun, atau wallahu alam ya. Kemudian lanjut perintahnya menuju ke Mekah Mukarramah. Ngaji teng mereka, ketemu guru-guru yang luar biasa, menyambung sanad ilmu juga di sana. Setelah mantep belajarnya, wangsul malih menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Niku ceritane sitik. Saja ning soren buru mari ceritane berhubung diko pun cekap niku mawon nggih. Nanti jenengan bisa cari literasi referensi dari sumber yang lain karena apa yang saya sampaikan ini banyak luputnya. Menawi ada sesuatu yang hal baru jenengan temukan silahkan diperbaiki. Saya ini diingatkan Pak diko rada keliru Pak niki ceritane ngoten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira sebelum saya akhiri ada yang nangkep yang saya jelaskan ini. Insyaallah nggih. Nggih, monggo. Tapi mau nanya hubungan minyak Minyak goreng.
Napa? Minak jinggo niku apakah ada hubungan Nah, sami minak? tadi malam itu saya melihat literatur mengatakan bahwa itu satu orang ya. Nggih. Versi lain seorang guru di sini mengatakan beda iku, masa minak jinggo klendi sih. Jadi versinya beberapa hal tidak klop ngoten. Tapi tadi malam terakhir saya melihat Prabu Minak Semboyo itu minak jinggo. Karena ada rentetan damar wulan ngoten niku ta ceritane. Wallahu a'lam jenengan telusuri teng buku-buku sejarah ngoten ya. Mungkin ada pertanyaan lintune yang lebih memusingkan saya. Nggih. Cukup nggih? Kita lanjutkan di makom Kiai Hasan Kalipuro. Jadi sedikit saya ceritakan bahwasannya alhamdulillah di PKBM ini ada darah-darah dari beliau-beliau pejuang-pejuang Islam. Jadi tutor-tutore ini ada darah-darah dari Syekh Maulana Ishaq. Dan kalau kita telusuri sambung menyambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambah semangat toh ngaji neng kene karena sanad ilmu kalian bersambung begitu. Tidak sekedar rikong golek ijazah mawon ngoten. Paham? Diniati ibadah. Meskipun diko sampun paham tentang ilmu itu, tapi berkahnya itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Ngoten nggih. Niku mawon nanti kita langsung ke Pondok Pesantren Hikmatul Hasan. Kita parkir di sana, kita duduk, wanita, bagian wanita sendiri, yang cowok nanti kumpul di cowok sendiri. Sambung menyambungnya yang kita kholi di Kalipuro itu, beliau adalah kakak. Jadi saya urutkan ya. Ibu Siva atau Mbak Martin ini enggak ada ibu, Bu Mahmudah. Bu Mahmudah ini enggak ada ibu, Siti Aisyah. Enggak ada ibu malih, Mbah Musyarofah. Nah, Mbah Musyarofah ini enggak ada bapak, Kiai Abdullah. Nah, dari sini Kiai Abdullah ini enggak ada anak namine Kiai Hasan Kalipuro. Anaknya niku kathah di istri yang pertama Kiai Abdullah niki. Kiai Abdullah niki nggak ada anak Kiai Hasan, Kiai dulur-dulure sampai pinten Bu? 9 nggih, leres. Nah, setelah meninggal si istri pertamanya niki, menikahlah dengan Ibu Murtasiyah dari Jawa Tengah yang memiliki anak kurang lebih 2, kan belum 3 kan, belum ngucap ngoten niku apen-apen mawon ternyata langsung tanggap. Anaknya 2, Nang Mustaham dan Mbah Musyarofah. Singen tasik umurnya paling sepuh di Kalipuro, 100 tahun lebih beliau niku, dan menjadi jimat-jimatnya kita itu beliau. Nah, Kiai Abdullah niki nggak ada bapak Kiai Asyhadi, nggak ada bapak Kiai Sarkawi, Kiai Yusuf Usman, Kiai Mas Witono Sideng Rana. Mas Witono Sideng Rana niku nggak ada bapak, namine Panembahan Pangeran Agung Sidomergi, tahun 1636 lahirnya, menjabat di Kerajaan Giri 1636 sampai 1638. Kemudian nggak ada bapak namine Panembahan Ageng Giri, memimpin di Kerajaan Giri niku kurang lebih 20 tahun. Panembahan Ageng Giri niki nggak ada bapak namine Panembahan Pangeran Kawis Guwo, niku memimpin selama 11 tahun. Nggak ada bapak malih namine Sunan Prapen. Sunan Prapen nggak ada bapak Sunan Sedoin Margi. Nggak ada bapak malih Sunan Dalem. Sunan Dalem nggak ada bapak Sunan Giri. Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin anake Dewi Sekar Dadu. Sambung menyambungnya enten dulur. Tapi ternyata istrine yo kathah pindah. Toko kene jalur kono, toko kene jalur kono. Wih karbuake. Tapi memang leres perintah Kanjeng Nabi. Takasaru, perbanyak riko anak, besok isun arep bangga-banggaan nang
hadapane para umat iki. Kayak umat isun. Tapi isun dipeseni aja nambah ngoten. Sing oleh dulur. Sing oleh. Besok ben nang akhirat ya. Kula pesen yang misalnya kula teng swarga nambah malih angsal. Mboten angsal lah. Teng swarga kari karepe dhewek istri kula niki. Wis nang dunya ngoleh nang akhirat ngoleh pisan. Niku angsal nambah malih besok. Nggih pun niku mawon yang bisa saya sampaikan. Semoga ada ilmu yang masuk ke dalam dada kita dan menjadikan penambahan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Anggrek Bulan? Alhamdulillah.